Ya. Yang kedua, di antara dua pilihan, apakah itu adalah pilihan pribadi yang disembah? Pilihan pribadi yang disembah ataupun Tuhan, ya. Pilihan yang pribadi yang disembah ataupun Tuhan, itu diperhadapkan pada dua pilihan. Kita akan baca di dalam Matius 6 ayat 24, ya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sekali lagi, tak seorang pun, ya, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua berkaitan dengan dua pilihan adalah pilihan pribadi yang kita sembah. Pribadi yang kita sembah. Berkaitan dengan pribadi yang kita sembah adalah berbicara tentang Tuhan, ya, tentang Tuhan. Di mana di dunia ini, ya, ada banyak kepercayaan, ada banyak agama yang menawarkan ataupun memiliki Tuhan masing-masing. Tuhannya masing-masing. Jadi masing-masing agama punya Tuhannya masing-masing. Di dunia ini semua agama, semua kepercayaan mereka mengakui adanya Tuhan. Tetapi Tuhan antara satu agama dengan agama yang lain tidak memiliki kesamaan. Tidak memiliki kesamaan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita orang percaya, kita orang Kristen yang saat ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa Tuhan orang Kristen adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita. Padahal kita juga di luar daripada kekristenan banyak sekali juga Tuhan-Tuhan dari agama lain. Itu juga diperhadapkan kepada setiap manusia untuk menentukan pilihan. Makanya jangan salah dan tidak usah bingung dan bertanya-tanya ketika ada orang dari satu agama pindah ke agama lain, dari agama lain pindah ke agama kita dan lain sebagainya. Itu sudah hal yang wajar saja. Sebab kenapa? Sebab di dalam dirinya diperhadapkan pada pilihan untuk memutuskan mau percaya, mau mengikuti agama mana, itu kembali kepada keputusan manusianya. Ya. Mau menyembah Tuhan yang mana itu kembali kepada manusianya. Jadi kalau seandainya ada orang yang pindah agama, ya, ada orang yang pindah agama dari satu agama yang satu ke agama yang lain, jangan kita langsung heran dan lain sebagainya. Sebab di dalam dirinya diperhadapkan pada pilihan mau menyembah Tuhan yang mana, mau mengabdikan dirinya kepada Allah yang mana, kepada Tuhan yang mana, itu kembali kepada diri manusianya, ya, kepada diri manusianya. Makanya sudah tidak heran ketika seseorang, ya, ketika seseorang sudah mengambil keputusan, mempelajari, mengikuti agama yang dipercayai mungkin dari kecil sampai dewasa. Tetapi ketika beranjak dewasa, dia mulai mempelajari, memahami, mendalami agama orang lain. Dan di situ akhirnya dia mengambil keputusan untuk memilih agama yang lain itu menjadi agama baru dalam kehidupannya. Kita tidak bisa memaksakan hal itu karena itu adalah keputusan orang itu. Keputusan dia. Makanya itu hidup itu diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Agama pun diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Jadi ketika dalam satu keluarga pun ada banyak kita temukan di bangsa Indonesia ini adalah dalam satu keluarga. Itu mereka ada yang agamanya itu agama Kristen, agama non-Kristen. Pokoknya agama dalam satu keluarga kadang ada yang lebih daripada satu agama dalam satu keluarga. Bapaknya memeluk agama A, ya. Istrinya memeluk agama B, anak-anaknya memeluk agama C. Itu terjadi, ya. Itu terjadi kenapa? Karena masing-masing pribadi itu punya hak untuk menentukan pilihan, ya. Untuk menentukan pilihan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan yaitu
Di antara dua pilihan adalah pilihan buat pribadi yang kita sembah. Kita mau menyembah siapa? Kita mau menyembah Tuhan Yesus Kristus atau kita mau menyembah iblis? Makanya di dalam dunia ini diperhadapkan pada dua penguasa. Ya. Bahwa di alam semesta, di alam jagat raya ini diperhadapkan pada dua penguasa, yaitu Allah yang hidup, ya, Allah yang hidup, dan juga diperhadapkan pada iblis, penguasa kegelapan. Sedangkan penguasa terang adalah Allah kita, Allah yang kita sembah. Sedangkan penguasa kegelapan adalah iblis. Jadi manusia itu diperhadapkan ada Allah, ada iblis. Jadi kalau seandainya saat ini manusia itu mengabdikan diri kepada Allah, mengambil keputusan kepada Allah, jadi itu adalah keputusan yang tepat. Tetapi ketika ada orang yang mengambil keputusan mau mengabdikan dirinya kepada setan, ya dia berarti mengikuti setan. Tetapi di dalam keputusan itu kembali bahwa ada dampak yang besar dan pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Manusia percaya kepada Allah yang hidup, maka dia akan mendapatkan kekekalan hidup. Sedangkan manusia yang percaya kepada iblis, maka kebinasaan menjadi miliknya. Kita akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita melihat di antara dua pilihan, bahwa kita diperhadapkan pada Allah dan juga iblis, mana yang mau kita pilih? Diperhadapkan antara Tuhan dan iblis, mana yang kita akan pilih? Tetapi di dalam Alkitab, iblis tunduk kepada Tuhan. Iblis tunduk kepada Allah. Ya. Tetapi kita perlu tahu juga bahwa di dalam dunia juga banyak kelompok-kelompok orang yang mengabdikan dirinya kepada setan, kepada iblis, kepada kegelapan. Bahkan tidak jarang juga saat ini manusia menyekutukan antara Allah dengan setan. Contoh, banyak orang mengaku agama A ataupun agama B ataupun agama C. Tetapi ketika mereka berbicara tentang materi, kekayaan, apa yang terjadi? Mereka mencarinya, mengabdikan dirinya kepada iblis. Ya. Mengabdikan dirinya kepada iblis, melakukan ritual-ritual yang itu berkaitan dengan iblis. Mereka melakukannya itu. Ya. Dari satu sisi secara agama dia memilih Allah yang hidup, tetapi dari sisi hal-hal duniawi, materi, mereka mengabdikan diri kepada iblis. Sehingga tidak jarang orang-orang untuk tampil, untuk menjadi orang kaya, mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah. Mereka mengikatkan dirinya, membuat perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga itu bermasalah buat kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa di dalam diri manusia itu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga iblis dalam waktu bersamaan. Engkau harus memilih mau mengabdi kepada Allah atau kepada iblis. Itu pilihan. Kalau mau mengabdi kepada iblis, ya udah seutuhnya kepada iblis. Kalau mau mengabdi kepada Allah, ya udah seutuhnya kepada Allah. Jangan separuh kepada iblis, separuh kepada iblis, yang separuh kepada Allah. Nggak bisa. Tidak bisa. Allah 100%. Kalau memang iblis, ya iblis 100%. Itulah pilihan. Ya, pilihan. Jadi tidak suam-suam kuku. Ya. 50% Allah, 50% iblis. Tidak bisa, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, kepada iblis. Ini kalau dibikin sebuah situasi dan cerita, saudaraku, ini bisa begini. Ketika dia sedang mengabdi kepada Allah, datang kepada Allah, orang ini akan menceritakan kejelekan-kejelekan iblis. Si iblis mah gini, jahat dan lain sebagainya. Pada suatu hari dia menyembah kepada iblis, datang kepada iblis, dia menceritakan kejelekan Allah. Allah nggak menolong saya mau kaya nggak kaya-kaya. Allah tidak sanggup memberkati saya dan lain sebagainya. Tidak bisa. Allah dengan tegas, firman Tuhan dengan tegas. Kalau engkau mau mengabdi kepada Allah, abdilah kepada Allah 100%. Kalau engkau mau mengabdi kepada iblis, kepada Mammon, abdilah dengan 100%. Itu adalah pilihan. Pilihan. Tidak bisa suam-suam kuku. Sebab yang suam-suam kuku ini tidak akan mendapatkan upahnya apa-apa juga, percuma juga. Ya. Orang yang punya Allah, ya, orang yang punya Allah,
tetapi juga mengabdikan dirinya kepada iblis, tetap bagiannya adalah neraka. Tetap bagiannya adalah kebinasaan. Tidak bisa bilang bahwa kan aku percaya Allah. Saya kan juga percaya Allah. Walaupun saya juga percaya iblis, tapi saya juga percaya Allah. Harusnya masih tetap masuk surga dong. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Jadi firman Tuhan dengan tegas, kalau Allah 100% Allah, kalau iblis 100% iblis. Sebab firman Tuhan berbicara ketika orang itu suam-suam kuku, tidak Allah, tidak iblis, maka dia tetap hasilnya neraka. Hasilnya neraka. Tetapi bagi yang masuk surga adalah mereka yang betul-betul mengabdikan dan mengambil keputusan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dialah yang mendapatkan bagian hidup kekal dalam kerajaan surga. Tidak menyekutukan dengan kuasa-kuasa gelap. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini diperhadapkan kepada kita untuk kita hidup ini mau mengabdikan diri kita. Kita untuk menentukan mau Tuhan yang mana, mau Allah yang mana yang mau kita sembah. Sebab di dalam dunia ini ada dua penguasa, yaitu penguasa kerajaan surga yaitu Allah, penguasa terang yaitu Allah. Tetapi ada juga penguasa kegelapan yaitu iblis. Mereka menawarkan dengan berbagai kenikmatan, tetapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi Tuhan menawarkan kepada kita, yaitu ketika kita sungguh-sungguh setia, mengabdikan diri kita kepada Allah yang hidup, maka keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga menjadi milik kita. Pilihan ada di dalam diri kita. Mana yang engkau mau pilih? Itu engkau yang memutuskan dan kita sendiri yang memutuskan. Mau menyembah Tuhan atau mau menyembah iblis. Keputusan ada dalam diri manusianya masing-masing.